Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul Pesugihan Kain Kafan Perawan, memasuki part yang kedua sekaligus part yang terakhir ya teman-teman. Untuk kalian yang belum menonton part pertamanya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir. Cerita kali ini ditulis oleh Mbak Nafila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana akhir dari kisah ini, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik, karena ceritanya akan segera saya mulai. Malam itu di mana Rohimin meminta pinjaman sebesar 10 juta lewat telepon, Suhadi marah. Kemarahan yang diartikan oleh istri dan anaknya sebagai bentuk kekikiran, kebakilan, ataupun pelit. Tapi tidak bagi Suhadi sendiri. Dengan cepat Suhadi ini memukul-mukul kepalanya, seolah rasa sakit tidak lagi ia miliki. Sebab ingatan demi ingatan muncul di benaknya, membuat cairan bening meluncur deras dari mata tuanya. Sungguh kali ini Suhadi tidak bisa menahan lagi kesedihan yang biasa ia sembunyikan di balik wajah dinginnya dan angkuh miliknya itu. Sri, lirih bibir itu menyebut nama anak gadisnya yang sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Memori berputar di kepala Suhadi saat Sri datang meminta restu untuk menikah dengan kekasih hatinya. Pak, aku dan Mas Pramadi ini mau menikah. Dengan sumringah Sri mengutarakan keinginannya. Tapi, kamu kan belum kerja, Sri? Suhadi menegaskan. Sri menatap kecewa ke arah Suhadi, lalu menunduk lesu. Melihat hal itu, Siem menghampiri Sri, merangkul dan mengelus pundak anak gadisnya itu. Bapak, apa bedanya Sri? Udah kerja atau belum? Lagi pula bapak ini kan uangnya banyak, buat apa toh? Siem membujuk. Sementara Sri mengangguk seolah membenarkan ucapan ibunya. Bu, masalahnya kan bukan itu. Sri kan sudah besar. Kalau mau menikah ya harus kerja dulu, biar tahu rasanya mandiri. Ah, emang dasar sampean itu pelit, Pak. Gerutu Siem seraya berlalu dari hadapan Suhadi membawa Sri ke dalam kamarnya. Suhadi menggeleng, mengelus dada dengan jantung yang berdegup kencang. Ia mulai sadar bahwa jin pesugihan itu sudah meminta tumbal. Bagaimana jika aku kehilangan dirimu, Sri? Lirih Suhadi bertanya sendiri. Malam berlalu. Mata tua Suhadi menatap istri yang terlelap di atas busa empuk dalam kamar itu, mengelus perlahan rambut Siem dan mengecup dahi Siem lembut penuh cinta. Pikiran Suhadi masih berkutat dalam labirin gelap tanpa bayangan. Hanya ada dirinya dan rasa takut yang mempuncak. Lagi, Suhadi teringat pada sebuah pesta megah yang akhirnya ia berikan untuk membahagiakan si Sri ini di hari pernikahannya, sekaligus hari terakhir bagi Sri hidup di dunia. Sri, ngopo nduk? Siem tergopoh-gopoh menuju Sri yang terlihat sesak napas di singgah sana pengantin. Sementara Pramadi menatap bingung keadaan wanita yang baru sah baginya. Tamu undangan berhamburan mengerumuni Sri yang mulai lemas di kursi mewah itu untuk memastikan keadaan Srinya. Sementara Suhadi ia diam duduk menatap penuh ketakutan ke arah Sri, di mana Suhadi pada kala itu melihat ada dua makhluk hitam yang dulu datang saat ritual laknat bersama Nyai Siro, sedang memaksa Sri untuk ikut bersama mereka. Suhadi menunduk sejenak dan benar, Sri menyerah. Makhluk itu berhasil membawa Sri. Sri! Suhadi bangkit, lalu dengan sedikit berlari menghampiri Sri yang telah mati. Suasana pesta pengantin yang mewah berubah menjadi suasana duka yang sangat menyedihkan. Siem terjaga. Ia seakan baru tersadar dari mimpi buruk dalam tidurnya. Ada apa?
Suhadi yang baru saja mengingat kejadian lampau lantas terkejut saat Siem bangun dengan napas terengah-engah. "Pak, aku lihat Rohimin, Pak." Jelas Siem ngambang. "Lihat di mana?" tanya Suhadi penasaran. "Sri Darto Sirin Rohimin, Pak. Kesusahan di tempat." Entah, Pak." Masih tidak jelas arah cerita Siem membuat Suhadi makin khawatir. "Sudah, Bu, sudah. Ibu cuma kangen sama mereka." "Sudah tidur lagi, Bu?" ajak Suhadi hendak menidurkan kembali tubuh Siem. Siem menggeleng. "Aku lihat seperti nyata mereka di sana, Pak." Krak! Cangkir diletakkan kasar oleh Suhadi saat Siem terus saja merutuki nasib kehilangan anak-anaknya. "Apa tidak bosan ngomongin anak-anak yang sudah jadi bangkai?" sindir Suhadi pada Siem yang mendadak diam. Siem menggeleng. "Bagaimana bisa Bapak setenang itu? Padahal kita ini sudah tua, sedangkan anak saja kita sudah tidak punya. Lalu kalau kita sakit, siapa yang akan mengurus kita, Pak?" ratapnya. "Ya nggak perlu khawatir, kita ini nggak akan sakit. Kita langsung mati." Tangan Suhadi menggesek udara di depan lehernya, seakan-akan menggoroknya. Siem mengernyit, tidak tahu maksud omongan Suhadi. Pelan wanita itu mengusap bulir yang jatuh dari kelopak matanya, lalu beranjak ke kamar seakan pasrah bahwa keluhannya tidak berarti apa-apa bagi sang suami. Tidak berselang lama, apa yang diucapkan Suhadi pun terjadi. Dua makhluk hitam datang menghampiri Siem yang sedang tidur. Dengan mata kepala yang sendiri, Suhadi menatap dua makhluk itu mencekik leher istrinya. "Kalian mau apa? Enggak cukup anak-anakku yang jadi tumbal? Manusia bodoh, tepati janjimu." Dengan tragisnya, Siem meninggal di tangan dua makhluk itu. Setelah Siem benar-benar sudah tidak bernyawa. Hahaha, musnah kau manusia. Sementara Suhadi kembali menikmati kopi hitam favoritnya. Di depan telaga tanpa nyawa, lelaki tua itu menatap nyalang pada tubuh yang biasa menemaninya selama hampir 50 tahun ini. Matanya sayu tanpa air mata, seperti menahan lelah batin yang tiap kali bergejolak. Tapi tidak ada daya untuk mengelak atau menolak. Ia menunduk, sesekali bahunya terguncang seperti terisak, lalu kembali menatap tubuh tanpa nyawa di hadapannya. "Jangan!" lirihnya lalu kembali terisak. "Pak." Lelaki tua itu tetap duduk tidak bergeming, meski sebenarnya telinganya mendengar jeritan panggilan dirinya. "Pak." Suara itu semakin sekarat. Tidak ada siapa yang mendengar, kecuali lelaki tua itu. Kini mata tuanya mulai berkaca-kaca, seakan tahu bahwa belahan jiwa tengah menghadapi bahaya. Hanya saja tangan hitam di kedua bahu lelaki tua itu terlalu kencang mencengkeramnya. "Bu," lirihnya tanpa jawaban. Si pemilik suara jeritan sudah diam untuk selama-lamanya. "Pak Suhadi, permisi," seru Janti. Entah untuk keperluan apa wanita itu bertamu ke rumah Suhadi. "Pak, permisi Pak, kula nuwun," ucap Janti sekali lagi. Tidak kunjung mendapat jawaban dari tuan rumah. Janti akhirnya nekat untuk masuk, meski dengan langkah ragu-ragu. "Permisi," lirihnya lagi. Mata Janti mengitari seluruh ruangan yang ia masuki, namun tetap sepi, dan ia kembali melangkah masuk ke rumah Suhadi lebih dalam, berharap mendapati si tuan rumah ada di sana. Tidak butuh waktu yang lama, Janti akhirnya menemukan Pak Suhadi dan istrinya di dalam kamar yang pintunya terbuka lebar. "Pak," sapa Janti pada sosok Suhadi yang tengah tertunduk di lantai kamarnya itu, samping kamar tidurnya. Namun seakan tidak mendengar sapaan, Suhadi diam dengan matanya menatap lekat tubuh istrinya yang berbaring di atas tempat tidur itu. Janti mendekat ingin mengembalikan uang yang beberapa bulan lalu pernah ia pinjam pada Pak Suhadi. Tapi astagfirullahaladzim,
Janti tersentak mundur. Ia kaget ketika melihat Pusiem yang ternyata tidak sedang tidur. Pusiem tewas dengan mulut menganga, leher kehitaman, dan kedua bola mata yang hampir lepas dari tempatnya. Menatap keadaan itu, hampir saja Janti mengeluarkan seluruh isi perutnya. "Pak, iku kenapa Pak? Pusiem Pak?" tanyanya. Ia takut luar biasa, sementara Suhadi hanya diam, matanya terus saja menatap kosong pada tubuh istrinya yang sudah tidak bernyawa. Duh, gimana ini? Bingung dan panik, akhirnya Janti ini memilih keluar untuk mencari bantuan. Tolong, tolong. Janti berlari ke kerumunan ibu-ibu yang tengah asik berbelanja di tukang warung sambil mulutnya berteriak minta tolong. Kenapa ada apa? Pertanyaan demi pertanyaan terucap dari mulut ibu-ibu yang langsung merangkul pundak Janti, sebab Janti mendadak lemas di hadapan para ibu-ibu itu. Itu, jemari Janti mengarah pada rumah Pak Suhadi. Kenapa? Tanya seorang ibu-ibu yang tidak tahu maksud Yu Janti ini. Yusiem, tutur Janti lagi dengan napas terengah-engah. Nah ya kenapa? Warga yang mendengar mendadak tidak sabar, ingin segera tahu informasi yang akan Janti sampaikan. Mati, tegas Janti. Siapa yang mati? Ucap salah satu seorang ibu-ibu. Pusiem mati, tanya ibu-ibu yang lain. Janti mengangguk. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Serentak ibu-ibu seketika panik. Mereka langsung membagi tugas, beberapa membantu Janti dan yang lain menuju rumah Pak Suhadi. Kok gak ada yang tahu kalau Pusiem meninggal? Janti mengeleng lemah, sebab di kepalanya masih terbayang raut Pusiem yang tergeletak mengenaskan di atas ranjang tempat tidurnya. Para tetangga berbondong-bondong ke rumah Suhadi. Beberapa di antaranya mengabari tetangga yang lain mengenai meninggalnya Pusiem. Di rumah megah itu terlihat bapak-bapak dan ibu-ibu memenuhi halaman. Sementara Suhadi masih duduk di sisi jenazah sang istri. Pak, sebaiknya Pusiem segera diurus jenazahnya, kasihan, ucap Bu Lebe, seorang ahli pengurus jenazah pada Pak Suhadi. Suhadi mengangguk. Perlahan ia menyingkir memberi ruang untuk para tetangga dan Bu Lebe yang akan mengurus jenazah Siem. Beberapa tetangga masuk ke kamar untuk membantu Bu Lebe mengangkat jenazah Pusiem ke ruang tamu. Namun di sana, tepat di sisi jenazah Pusiem berdiri sosok mengerikan, hitam besar, kedua bola matanya merah. Astagfirullahaladzim, Bu Lebe beristighfar, sebab hanya beliau yang melihat makhluk itu di sana. Ada apa, Bu? Tanya seseorang tetangga. Bu Lebe pun tersenyum lalu menggeleng, berusaha mengalihkan pertanyaan. Ayo hati-hati, kamu sebelah sana, kamu sana ya, pinta Bu Lebe pada tetangga yang siap membantunya. Makhluk hitam itu diam di sana dengan mata tampak bengis menatap Bu Lebe. Seketika hawa panas menyeruak, tangan Bu Lebe gemetar. Ia ragu untuk menyentuh tubuh Pusiem, tapi tugasnya sebagai juru jenazah jelas tidak bisa disepelekan. Sesekali Bu Lebe melirik makhluk itu, takut hal buruk terjadi jika ia nekat memindah jenazah Pusiem. Ini tugasku, jadi jangan halangi aku untuk melakukan ini, pergilah. Meski lirih Bu Lebe bergumam penuh penekanan, berharap makhluk itu segera pergi, dan benar Bu Lebe melirik ke arah makhluk itu lagi untuk memastikan masih atau tidak makhluk itu ada di sana. Ternyata makhluk itu telah lenyap entah kemana. Bu Lebe menghembus napas lega. Beliau dan beberapa tetangga siap melakukan tugasnya. Perlahan tubuh Pusiem dipindah ke ruang tamu, dibaringkan di atas kasur yang telah disiapkan warga yang membantu. Tetangga yang berada di situ yang berbelasungkawa bergegas gotong royong. Ada yang membaca surat Yasin dan hal yang biasa dilakukan masyarakat saat ada orang meninggal. Sedang sisanya bersolawat sembari menyusun bunga-bunga untuk pemakaman nanti. Lelaki tua itu diam, tidak ada lagi teman berbagi kata.
Tidak ada lagi seseorang yang menyiapkan kopi hitam favoritnya. Ia termangu tatapan kosong, tergambar jelas di ceruk mata itu yang kini begitu tampak layu, menunggu giliran kematiannya. Apa ini jadi akhir cerita Pak Suhadi, Dul? Tanya Karno. Mencari kejelasan, belum tentu. Apalagi, bukankah sudah tidak ada lagi keluarga? Tinggal dia sebatang kara. Lantas apa yang mau dijadikan tumbal untuk pesugihannya lagi? Nyawanya, karena mendelik. Ia lupa bahwa Suhadi masih memiliki nyawa yang pasti jadi sasaran berikutnya. Asap rokok beramburan di udara. Siapa lagi pelakunya jika bukan Sidul? Sementara Karno diam, beberapa kali ia menelan saliva, membayangkan akhir hidup Suhadi yang kini sebatang kara. Masih ingin muja kamu, no? Tanya Sidul. Melihat akhirnya seperti itu, aku si ogah timbal heru. Karno yang awalnya memang ingin melakukan hal bodoh seperti Suhadi kini bimbang. Banyak pertimbangan yang tampaknya telah membuat nyalinya ciut. Lebih baik daripada mengambil jalan sesat untuk menghidupi keluarga. Lebih baik hidup seperti ini, Dul. Iya enggak? Ucap Karno. Betul, Heru setuju. Sidul mengangguk. Memang lebih baik hidup seperti ini apa adanya. Yang penting, anak istri sehat, walaupun untuk membahagiakan mereka, kita harus berjuang penuh keringat banting tulang. Tegasnya. Kadang seseorang itu baru menyadari sebuah tindakan itu baik atau buruk setelah orang lain mengalami nasib dari tindakan yang diambilnya. Maka betapa perlunya menakar sebuah keputusan sebelum benar-benar terjun pada pilihan hidup. Jerit seorang tetangga kaget menatap Suhadi. Astagfirullahaladzim. Suhadi, ada orang lewat dikagetin. Gila kamu ya? Ya, Suhadi mengageti siapa saja yang lewat di depan rumahnya. Entah apa yang ada dalam pikiran lelaki tua itu saat ini. Suhadi berperilaku seperti orang tidak waras semenjak kepergian istrinya. Mondar-mandir di depan rumah, mengageti beberapa warga yang lewat seperti itu. Terkadang menggumam seperti tengah berbicara dengan seseorang. Padahal posisinya sedang sendiri. Rumah mewah miliknya yang dulu tampak begitu megah, rapi dan indah, kini bak gudang tua, tidak berpenghuni, yang benar-benar kotor dan ditempati tikus. Suhadi tidak lagi bisa mengontrol akal sehatnya. Keperluan sehari-hari seperti makan disediakan oleh siapa saja warga yang iba pada keadaannya kini. Sedangkan untuk mandi dan pakaian entahlah, Suhadi hampir tidak pernah mengganti bajunya. Seperti pagi ini, Sidul sebenarnya bukan tetangga dekat. Namun melihat Suhadi yang dekil dan tampak kusut, rambut gondrong Suhadi bahkan hampir gimbal karena tidak pernah keramas, membuat Sidul ingin memangkas rambut itu agar terlihat lebih rapi, meskipun saat mencukur harus menahan bau badan Suhadi. Pak, sampean itu sudah tua Pak, tobat. Sidul menasihati Suhadi saat dirinya berkesempatan mencukur rambut Suhadi yang mulai gondrong. Suhadi bergumam, kekayaanku ambillah. Sidul menggeleng, kekayaan siapa? Duit seperak pun di rumahmu tidak ada, Lek. Serunya mengingatkan. Perkataan Sidul bukan tanpa alasan, sebab beberapa kali warga yang iseng ingin tahu kekayaan Suhadi, mereka nekat masuk ke rumah Suhadi hanya untuk memastikan seberapa banyak harta yang dimiliki Suhadi dari penghasilan pesugihannya itu. Namun nihil, Suhadi tidak memiliki banyak kekayaan. Di dalam rumah itu tidak ada sepeser pun uang yang Suhadi simpan, hanya barang-barang mewah saja yang terbengkalai dalam rumah itu. Suhadi meringik. Ia menunduk lalu menggeleng pelan. Kenapa, Lek? Anda menangis? Tanya Sidul. Santai, sebab ia tidak lagi menganggap hal serius yang diperbuat Suhadi. Sejak tahu orang terkaya di kampungnya itu sudah tidak waras. Suhadi mengangguk. Kenapa kangen Siem? Suhadi diam saja, ia menatap pias entah kemana. Lek, nasibmu sekarang begini ya, nyesel tidak? Sidul bertanya, layaknya orang tengah menginterogasi tersangka. Sementara tangannya sibuk menata alat-alat cukurnya, Suhadi diam lagi.
seolah tidak mendengar pertanyaan Sidul. Angin berembus sedang meraba kulit keduanya, menyisakan denting suara peralatan yang dimasukkan ke tas alat cukur milik Sidul. Sementara Suhadi bibirnya mulai bergetar mencoba merapal satu demi satu ungkapan isi hatinya pada Sidul. Tampak di raut wajahnya yang kusam, semburat kesedihan dan ketakutan itu begitu lekat, meski beberapa kali Suhadi coba sembunyikan. Aku sebenarnya tidak gila, lirihnya. Sementara Sidul mulai merasa iba mendengar pengakuan Suhadi. Apa peduliku? Lagi pula sudah wajar jika banyak orang menganggapmu gila. Sebab tingkahmu itu, Lek, batin Sidul. Ia menggeleng, merasa tidak perlu dihiraukan pengakuan Suhadi. Kamu tidak percaya? Tanya Suhadi, matanya menatap sayu pada Sidul yang kini juga menatapnya. Diam, Sidul masih tidak ingin menggubris pengakuan Suhadi. Aku begini bukan tanpa sebab. Banyak hal yang tidak bisa kubagikan pada orang lain, ungkap Suhadi untuk kesekian kalinya. Ya cerita sama aku saja, Lek. Lagian tinggal sampean begitu, wajar kalau taunya sampean itu edan. Malah ngedan. Nanti malam kesini. Tak menjawab, Sidul lantas bergegas pulang. Malam harinya, Sidul pun datang ke rumah Suhadi. Ya, tepatnya setelah lelaki tua itu memintanya datang ketika rambutnya selesai dipangkas rapi. Assalamualaikum. Akhirnya kamu datang, Dul. Suhadi tampak senang. Iya, di rumah sepi, Lek, bosan. Sidul duduk di sisi kanannya lalu memijat kedua pundak kereta Suhadi, berharap ia senang dan merasa diperhatikan. Sudah lama aku tidak merasakan pijatan dari seseorang, Dul. Padahal dulu Siam sangat rutin melakukan hal ini untukku, ujar Suhadi. Suaranya serak seperti menahan sesak yang berkepanjangan dalam rongga dadanya. Tidak berhenti, Sidul hanya mengamati sambil seksama mendengar hela napasnya yang seolah ingin memberitahu sesuatu. Dul, kenapa, Lek? Ia tidak lantas menjawab, melainkan diam beberapa saat. Pandangannya pias, menatap seluruh sisi tembok ruangan, lalu tersenyum. Senyum yang seolah dipaksa untuk hadir di bibir itu. Aku menyesal dengan semua yang telah aku lakukan. Ia telah menghela napas dalam, menjeda beberapa kalimat yang semestinya terlontar bersama dengan kata penyesalan itu. Apa yang membuatmu menyesal, Lek? Akhirnya Sidul bertanya, sebab rasa penasaran yang membuncah dalam benak lelaki itu pun masih mengatur napas. Mungkin pula mengatur kalimat agar tidak sampai salah mengutarakan. Seandainya aku tidak ceroboh dalam bertindak, mungkin keluargaku utuh hingga hari ini, tuturnya lirih. Apa ini ada hubungannya dengan desas-desus kabar yang kata banyak orang sampean itu muja? Sidul menebak, tapi berharap tebakan itu salah. Suhadi mengangguk, membenarkan tebakan si Sidul. Lantas Sidul menatap laki-laki tua yang masih menunduk menyesali nasib. Lalu kemudian mengelus kedua bahunya, sedikit memberi kekuatan pada rasa sesal yang mungkin membuat pedih hatinya. Lek, lagi pula semua sudah terjadi, sudah berlalu, kata Sidul mencoba menenangkannya. Apa yang membuat sampean sampai semenyesal itu? Muja, itu juga. Tapi ada hal yang lebih kusesali dari hal itu. Apa, Lek? Sidul mendadak penasaran. Kematian anak-anakku. Sidul mengangguk memaklumi sementara. Tatapan Suhadi kini beralih ke langit-langit seolah menahan bulir air matanya agar tidak sampai tumpah. Jadi orang tua, aku serba salah, ucapnya. Sidul mengangguk lagi. Ia membiarkan lelaki itu leluasa mengatur apa yang akan disampaikan padanya tentang perasaannya. Kejadian yang kualami ini jelas akibat keserakahanku. Lalu tumbalnya adalah anak-anakku, istriku, dan terakhir sudah pasti. Suhadi menatap Sidul, menyisakan satu kata yang tidak bisa ditebak. Aku. Suhadi tergugu.
Isaknya begitu menyesakan. Tobatlah, Lek, mumpung masih ada waktu. Sidul memberi saran. Manusia seperti aku apa masih dapat pengampunan? Tanyanya dengan pesimis. Ya tentu, Lek. Sidul memang bukan ahli agama, tapi saat kecil pernah ngaji. Ada guru ngaji yang mengatakan dalam salah satu ayat Al-Quran bahwa Gusti Allah itu mengampuni semua dosa-dosa hambanya. Jadi tidak ada salahnya seorang hamba meminta pengampunan pada Gusti Allah selama dirinya benar-benar dalam penyesalan, ingin kembali pada jalan yang diridhoi. Menemani lelaki tua yang tidak memiliki apa-apa, apa masih disebut enak? Tentu tidak. Tidak ada yang Sidul peroleh dari menemani Suhadi selain pengalaman hidup yang ia miliki. Bagi Sidul, itu bukan masalah, sebab pengalaman adalah hal yang paling berharga yang dimiliki seseorang daripada segudang harta tanpa manfaat. Suhadi menatap lama, seolah tidak yakin Gusti Allah akan mengampuninya, lalu kemudian melempar pandangan jauh entah kemana. Malam itu anakku Rohimin meminta pinjaman uang sebesar 10 juta. Katanya dengan tatapan pias ke suatu sudut. Aku jelas mampu memberikannya, sebab uangku banyak, lanjutnya. Sidul masih diam, membiarkan ia merunut kejadian demi kejadian yang coba ia ceritakan. Hanya saja, kalimatnya terjeda. Suhadi seakan ragu mengungkap apa yang mengganjal dalam hatinya. Kamu bisa memaklumiku kan, Dul? Tanyanya sebelum melanjutkan ucapannya yang terputus. Insya Allah, Lek. Sidul mengangguk dengan harapan orang tua itu percaya. Suhadi kembali menatap langit-langit ruangan itu, lalu mulutnya bergetar, mungkin ragu untuk bercerita. Aku memberinya malam setelah dia telepon meminta pinjaman. Setelah mendapat persetujuan dengan jin pesugihan yang menjeratku, ucap Suhadi. Kini Sidul bisa melihat cairan di matanya mulai menyembul, menggantung di antara kelopaknya, kemudian tumpah. Suhadi terseduh. Sidul hanya bisa mengusap kedua bahu rapuh itu untuk memberi kekuatan yang semoga bisa menguatkan batinnya. Sidul tahu tidak mudah menjalani hidup seperti yang dialaminya. Jadi maksud sampean, Rohimin meninggal bukan karena gantung diri? Sidul coba menebak. Lelaki itu diam lama, menatap Sidul dengan ragu-ragu, lalu kemudian mengangguk. Sidul menelan salivanya, antara takut dan tidak yakin. Tapi tidak mungkin orang tua itu bercerita ngawur, pikirnya. Benar, Dul, Rohimin anakku tidak mati karena gantung diri, akan tetapi mati karena jerat pesugihan bapaknya. Jerat pesugihanku, pesugihan kafan perawan, tegas lelaki itu. Sidul melotot dibuatnya. Astagfirullahaladzim, istighfar yang banyak, Lek. Semoga Gusti Allah mau mengampuni sampean, ucap Sidul sambil terus mengelus kedua pundak rentanya. Aku takut besok jin pesugihanku menyusulku di sini, lirihnya seraya terisak. Sidul menggeleng dengan segudang pertanyaan dalam benaknya. Lek, tawakal saja, sampean masih punya kesempatan. Tak kancani wes, sampai sampean itu benar-benar ikhlas melepas yang menjerat sampean selama ini. Kamu pikir gampang? Tanyanya. Namun, pertanyaan itu lebih mirip seperti tantangan. Sidul menggeleng cepat. Bukan begitu, Lek. Aku tahu sulit mungkin lepas dari hal semacam itu, akan tetapi sampean belum mencoba. Sidul bisa melihat sedikit harapan di sana, di dalam mata yang ia yakini terhubung dengan hatinya. Ajari aku. Mantap ia mengatakan itu. Aku bukan tidak bisa, Lek. Ilmu agamaku itu masih cetek. Lebih baik sampean berusaha berangkat sholat ke musola daripada jangur pas azan toh. Tapi aku malu, Tul. Malu sama siapa, Lek? Kalau bersekutu dengan setan itu dosa, apa tidak? Ya, dosa besar, Dul. Masih malu sama manusia. Ia diam, menimbang kebenaran yang sebenarnya mungkin sudah hadir dalam hatinya.
Namun sebab dosa yang telah ia lakukan selama puluhan tahun itu, mungkin di sisi lain hatinya tidak ingin mengakui bahwa dirinya berdosa. Entah. Ya sudah, Lek, aku balik dulu. Besok kesini lagi yo. Situl berpamitan sebab malam makin larut. Orang tua itu juga pasti butuh istirahat untuk memulai kehidupannya besok. Kehidupan yang semoga sempat menyelamatkan hidupnya di akhir nanti. Terima kasih ya, Dul. Kamu sudah mau menemani lelaki tua sepertiku. Tapi sepertinya aku tidak punya kesempatan lagi. Ngomong apa, Tolek? Sudah percaya saja besok mulai ke musola ya. Suhadi tidak mengangguk, tidak juga menjawab. Namun Situl juga tidak memaksanya untuk setuju. Setidaknya Situl sudah berusaha untuk membawanya pada kebaikan. Tentu untuk hidupnya. Terkadang Allah memberi hidayah melalui bantuan orang lain. Namun siapalah Sidul? Hanya manusia cetek ilmu yang sedang berusaha menuntun orang tersesat. Tidak yakin bisa membuat Suhadi mau mengikuti ajakannya. Jadi itu tujuanmu menemani orang gila? Maksudku Suhadi? Tanya Heru. Ya kasihan. Malam sudah makin larut. Tapi mereka tidak juga keliling kampung untuk memeriksa keamanan sebab sibuk membicarakan Suhadi. Orang kalau sudah seperti itu, aku yakin hidupnya tidak lama lagi. Heru berargumen. Hush, kamu doain Suhadi cepat mati ya? Sangkal Karno. Heru hanya menggeleng melihat tingkah mereka berdua. Kamu gak percaya, no? Lihat aja beberapa hari ke depan. Ayo muter. Situl bangkit menenteng senter menyalakannya dan segera melangkah untuk memeriksa keamanan. Dengan bersungut-sungut akhirnya Karno mau juga beranjak, meninggalkan pos kampling dan berkeliling untuk memeriksa keamanan kampung. Mereka lantas meneliti keamanan di sekitar rumah warga. Tidak ada apapun, malah memang selalu sunyi seperti ini. Hanya sesuatu terlihat berbeda di halaman rumah Suhadi. Her, kamu lihat apa? Tanya Sidul yang melihat Heru mematung menatap halaman rumah Suhadi. Kamu lihat orang itu, Dul. Situl dan Karno segera mengarahkan pandangan masing-masing ke arah rumah yang ditunjuk. Keduanya tampak bingung, seolah tidak menemukan siapapun di sana. Lihat tidak, Dul? No. Karno dan Sidul saling pandang, kemudian menatap dan menggeleng. Tidak. Mereka menjawab serentak dengan raut yang tidak bisa kuartikan, entah ketakutan atau bingung. Heru menengok ke halaman rumah itu untuk memastikan sekali lagi siapa orang di depan sana yang begitu tepat berdiri di pintu rumah Suhadi. Namun saat pandangannya selesai menyapu seluruh area tersebut, tidak ada siapa-siapa. Gelap, suasana di halaman rumah itu berubah gelap. Berbanding terbalik dengan saat ia melihat tadi. Jelas sekali Heru melihat sosok berjubah hitam berdiri tepat di depan pintu itu. Akan tetapi siapa? Kemana perginya orang itu? Heru masih celingukan. Ayo, kita balik lagi ke pos kampling, ajak Sidul. Iyo, besok lagi dituntaskan rasa penasaranmu. Karno menimpali. Kalian duluan saja. Ini sudah sangat malam. Karno membujuk. Akhirnya Heru pun mengalah dan juga memutuskan kembali ke pos kampling bersama mereka. Sesampainya di pos kampling, Yudarti, tetangganya Suhadi itu ya sudah berdiri di area pos kampling. Entah untuk keperluan apa, wanita itu menyempatkan diri datang ke pos keamanan ini, padahal mereka baru saja dari kompleksnya. Kang, kalian itu kemana saja? Yudarti tambah kesal melihat mereka baru rampung muter keamanan. Ya muterlah yuk, emangnya ada apa? Tanya Situl seraya meletakkan pantatnya di atas tikar pos kampling. Dengan wajah panik, Yudarti mengatur napas. Apa belum pada tahu? Yudarti memastikan. Heru yang ingin segera tahu apa keperluannya, lebih memilih diam sambil menuang teh ke dalam gelas dan langsung meminumnya. Tahu apa?
Karo bertanya sambil meraup kacang rebus di atas piring. Duh, kepiye sih? Iku lho Pak Suhadi, katanya tidak diteruskan, kenapa yuk? Tak sabar Sidul bertanya ingin tahu. Pak Suhadi nganu, mate, meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Serentak mereka yang mendengar penuturan Yudarti kaget, dan kini di saat yang bersamaan Yudarti mengumumkan berita kematian Suhadi. Lalu apa mungkin seseorang yang berdiri di halaman rumah Suhadi itu yang Heru lihat tadi itu malaikat penyebut nyawa? Rasanya tidak mungkin. Oh, atau jin pesugihan penjerat Suhadi, pikir Sidul. Mereka bertiga saling lempar pandangan, lalu tanpa aba-aba mereka segera meluncur ke tempat Suhadi. Ya udah yuk, dang ke sana, ajak Yudarti. Beberapa orang berkumpul di halaman rumah itu. Bapak-bapak seperti biasanya berjaga di luar dan ibu-ibu di dalam membaca pujian-pujian serta mengurus jenazah. Sini. Melihat mereka berempat datang, salah seorang tetangga yang bernama Pak Tikri melambai, menyuruh mereka ikut berkumpul dengan orang-orang yang sudah lebih dulu datang. Ono apa to, Lek? Tanya Sidul. Kok ono apa to, Dul? Yuk iku Suhadi, wis wayahe, ucap Lek Tikri sedikit dipelankan. Kedua rekannya tampak menikmati obrolan mereka. Sidul yang sedikit penasaran dengan keadaan Suhadi bergegas masuk, menyalami beberapa bapak-bapak yang ikut nimbrung membantu ibu-ibu, lalu menuju tempat dibaringkannya tubuh kurus tanpa nyawa itu di depan sana. Rupanya, tetangga sudah melucuti seluruh bagian Lek Suhadi. Kini tubuh terbujur kaku itu rapat tertutup kain jarik. Kini Dul, tilikan, kamu kan yang paling dekat akhir-akhir ini sama Lek Suhadi. Menopo pengen lihat untuk yang terakhir kalinya kan? Yumina yang duduk dekat jenazah Suhadi langsung menyuruh Sidul untuk membuka kain penutup itu. Ia penasaran. Lebih tepatnya, Sidul ingin melihat wajah orang yang sudah ia temani hampir setiap hari akhir-akhir ini. Sayangnya entah sudah berbenah diri untuk menuju alam baka atau belum Lek Suhadi ini, ya Sidul tidak tahu. Kesibukan sebagai tukang tidak bisa sering-sering menyambangi orang tua itu. Lagi pula saat itu Sidul pikir, siapa dia? Sidul punya keluarga yang jelas harus dinafkahi ketimbang menemani orang tua itu. Ia atur napas sejenak sebelum menyibak kain penutup wajah itu. Kemudian melirik sekilas ke arah Yumina yang kemudian mengangguk. Lalu, astagfirullahaladzim. Sidul terlonjak spontan mundur, sementara Yumina dan tetangga yang sudah lebih dulu tahu keadaan Suhadi langsung menyanggah tubuh Sidul yang sempat terhuyung lemas. Tanpa kata apapun, para tetangga yang Sidul tatap satu persatu hanya mengangguk, seolah mengatakan, ya begitulah keadaan Suhadi. Tubuhnya bergetar hebat, entah rasa apa ini. Tiba-tiba sesuatu seolah mendorong dada, terasa menghimpit, sesak, dan membuat mataku seketika panas. Sabar Dul, sabar. Mereka para ibu-ibu mengelus-ngelus bahu Sidul seperti menyalurkan naluri kekuatan untuk melihat jenazah Suhadi. Iki benar, tanya Sidul terbata-bata, sebab air mata tumpah melihat kejadian ganjil di depan mata. Yumina dan beberapa tetangga mengangguk, membenarkan bahwa yang saat ini kaku tanpa nyawa adalah Suhadi, si pemuja pesugihan kain kafan perawat. Kenapa bisa seperti itu, Yu? Yumina menggeleng. Sementara tatapan tetangga yang lain sama-sama tidak tahu tentang ganjilnya keadaan mayat Suhadi. Sidul menatap kembali wajah Suhadi yang mulutnya menganga seperti tengah menahan sakit yang teramat sangat. Dengan bola mata melotot hampir lepas dari tempatnya, dan yang paling mengerikan lagi, sekujur tubuhnya menghitam. Entah apa penyebabnya, masih tidak jelas, atau mungkin yang dilihat Heru itu adalah jin pesugihan. Tidak nyangka ya, Suhadi akhirnya begitu. Rumah mewah dan seisinya ternyata tidak bisa buat jaminan mati enak.
seseorang berceletuk saat menghadiri pemakaman Suhadi. Beberapa di antaranya berbisik dengan suara lirih, seperti membicarakan tentang kematian tidak wajar yang dialami Suhadi lewat lirikan mata mereka. Karno, Sidul, dan Heru hanya diam saja, kemudian menggeleng membenarkan perkataan mereka. Betapa nasib kematian Suhadi tidak semujur saat hidupnya. Kemudian berkumpul dengan para tetangga yang sudah sibuk dengan tugasnya masing-masing untuk memakamkan Suhadi. Sudah siap, tinggal nunggu mayitnya datang. Seru Lek Dikri memberi aba-aba pada kami yang membantu. Detik kemudian rombongan pengantar jenazah muncul. Tidak menunggu lama, proses pemakaman pun berjalan dengan semestinya hingga selesai. Angin berhembus sedang menyibak dedaunan kering yang terserak di tanah pemakaman. Hawa yang dingin sebab mendung bergelayut di cakrawala seolah ikut menyemarakan suasana hari ini. Tul, sapa seseorang setelah menimpuk Sidul dengan kembang kamboja yang tepat mengenai punggung tangan Sidul. Sidul yang tengah kusuk mendoakan Suhadi menyudahi doanya dan menoleh ke arah suara yang memanggil. Desau angin menyisir rambut Sidul. Pandangannya mengitari seluruh area pemakaman. Dilihatnya punggung beberapa pelayat yang sudah lebih dulu meninggalkan pemakaman. Sepi, hanya dirinya berdiri di sisi kuburan Suhadi. Ia lantas melirik kembang kamboja yang tadi mengenai punggung tangannya, lalu berjongkok untuk memungut kamboja itu. Sekali lagi, pandangannya memutar tapi sama. Tidak ada siapa-siapa selain dirinya dan kuburan Suhadi di sisinya. Pada saat Sidul berpikir sesuatu tentang siapa si pelembar kamboja itu, tiba-tiba, Dul, segera lelaki itu menoleh ke sumber suara. Di sana, tepat di sisi berlawanan antara dirinya dan kuburan, Suhadi berdiri dengan beberapa makhluk hitam menyeringai menyertainya. Astagfirullahaladzim. Sidul mundur dengan mata melotot. Tatapannya sedikit terhuyung karena kaget melihat sosok di hadapannya. Tuh, ucap arwah Suhadi. Raut wajah pasrah tergaris di keriput kulit arwah itu. Sementara beberapa makhluk yang mengawalnya menatap bengis pada Sidul dengan tangan mereka memegangi tubuh Suhadi. Sidul masih melotot, napasnya tersengal-sengal semakin cepat. Ia tidak dapat lari, pun tidak dapat berkata-kata. Hanya, entahlah, tidak dapat ia bedakan hal itu nyata atau halusinasi semata. Sebuah kejadian tergambar jelas di hadapannya. Pakai film pendek diputar demi terungkapnya kematian si pemilik pesugihan itu. Suasana gelap, Sidul melihat dirinya dan kedua temannya berdiri di jalan depan rumah Suhadi. Lantas gambar kejadian berubah dengan sendirinya. Sidul yang tadi bersama dengan Heru dan juga Karno kini berada di sebuah ruangan yang cukup akrab dengan dirinya akhir-akhir ini. Ini giliranmu, Suhadi. Bayangan hitam tampak berbicara pada Suhadi. Sidul yang masih bingung dengan tempatnya berdiri, ia tidak sadar bahwa kini ruhnya masuk ke sebuah dimensi waktu. Berkali-kali ia mengucek matanya untuk meyakinkan diri bahwa ia sedang tidak bermimpi. Tidak, aku masih ingin melanjutkan hidup dan memperbaiki diri. Pergi kau, pinta Suhadi pada bayangan hitam di hadapannya. Sidul yang mendengar perintah Suhadi lantas tertarik untuk menyaksikan kejadian itu. Perlahan dirinya mendekat ke arah Suhadi, berusaha menjangkau lelaki tua itu, dan kemudian ingin memberi dukungan bahwa Suhadi pasti mampu menghindar dari makhluk yang selama ini menjeratnya. Lek, Sidul mencoba menyapa Suhadi, tapi tidak ada respon. Suhadi tetap menatap bayangan hitam itu dengan tubuh gemetar hebat. Lek, wush. Sidul tercengang saat dirinya tahu bahwa tubuh Suhadi tidak mampu ia sentuh. Lek, wush.
Terus Sidul berusaha menjangkau Suhadi lagi dan lagi, tapi usahanya tidak membuahkan hasil. Apa yang terjadi? Sidul bertanya sendiri seraya menatap telapak tangannya yang tidak mampu meraih tubuh Suhadi. Seperti tahu Sidul hadir dalam kejadian itu. Bayangan hitam itu menatap bengis ke arah Sidul dengan kedua mata merah miliknya yang lebih mirip seperti tomat yang matang yang hampir busuk. Jangan, biarkan dia menjalani hidup dan kembali pada jalan Tuhannya. Sidul mencegah bayangan hitam itu mendekat, namun tanpa aba-aba makhluk itu justru menyingkirkan tubuh Sidul dengan sekali kibasan jubah hitam yang dikenakannya. Wush, brak. Sidul terpelanting ke arah lemari penuh barang koleksi Suhadi. Beruntung lemari itu tidak roboh dan menindih tubuh Sidul. Ia segera bangkit saat tahu makhluk itu begitu dekat dengan Suhadi dan seperti ingin menyakiti Suhadi. Jangan, bengek Sidul. Ia secepat mungkin ingin menghalangi makhluk itu. Gerak, terlambat. Makhluk itu sudah lebih dulu meraih leher Suhadi dan mematahkannya. Le, hanya itu yang keluar dari mulut Sidul saat melihat keadaan Suhadi yang kini tidak bernyawa dengan mata melotot lebar dan mulut yang menganga. Astagfirullah, innalillahi, astagfirullah. Sidul menutup wajahnya sebab tangis yang berderai-derai. Le, astagfirullahaladzim. Detik kemudian. Dul, seseorang menepuk bahu Sidul. Kamu ngapain di sini? Tanyanya kemudian. Sidul yang tengah menyangka dirinya melihat kejadian bagaimana Suhadi mati, lantas dengan cepat membuka wajahnya yang masih sangat ketakutan. Ditatapnya wajah Karno betul-betul. Sementara Karno diam menunggu reaksi Sidul yang terlihat tampak masih bingung. Loh, no. Sidul kebingungan. Ia mengucuk kembali kedua matanya saat tahu dirinya sudah kembali ada di depan kuburan Suhadi. Kenapa? Tanya Karno seraya menguncang lirih tubuh Sidul. Aku tadi aku nggak di sini, ujar Sidul. Dengan linglung dan Karno pun ya celingukan. Disentuhnya dari Sidul, dia mengecek keadaan rekannya dengan harapan tahu keadaan Sidul. Namun Sidul langsung menepis tangan Karno. Apa-apaan kamu ini? Aku sehat waras, tegas Sidul risih. Takutnya kamu sambet. Ini di kuburan Dul. Lihat apa? Kamu itu tadi sampai nangis-nangis. Tanya Karno menyelidik. Sidul mendelik. Sebuah kejadian berputar lagi dalam memori ingatannya tentang kematian Suhadi, membuat dirinya diam cukup lama membiarkan Karno. Dul, ngelamun yuk. Sudah, jangan bahas di sini. Lebih baik kita pulang saja sekarang. Sidul menarik paksa tangan Karno untuk pulang. Saat perjalanan menuju rumah masing-masing, keduanya masih saling diam, membiarkan perkiraan berkelibat membentuk tanya tak jawab dalam benak keduanya. Sidul lantas ingat saat Karno berniat ingin melakukan pesugihan demi berkelimang nikmat, lalu tanpa sungkan akhirnya ia memulai obrolan. No, untung kamu gak jadi muja, no. Kenapa emang? Ngeri, no. Lebih baik hidup begini sederhana saja, asal keluarga utuh. Masalah rezeki, kalau kita nyari Gusti Allah pasti akan memberi. Kalau lihat akhirnya seperti itu, jelas aku milih hidup sederhana, ya walaupun kadang kekurangan. Sidul mengangguk, sedang dalam otaknya kejadian kematian Suhadi yang diperlihatkan padanya terus saja terngiang di kepala. Namun ia enggan menceritakannya kepada Karno, takut jadi fitnah. Begitu pikirnya. Sudah, kamu, ya, kita semua cari rezeki yang halal sajalah. Udah gak usah aneh-aneh. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Nah, bagaimana untuk cerita kali ini? Kalian bisa komen di bawah ya teman-teman. Terima kasih untuk sudah like, comment, dan share ya teman-teman. Dan jangan lupa pula untuk kalian subscribe untuk kalian yang belum. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Semoga baik buruknya yang terjadi pada kisah kali ini, ya kita bisa mengambil pembelajaran dan hikmahnya. Yang baik-baik kita ambil, yang buruk kita buang jauh-jauh.
Jadikan itu sebagai pembelajaran untuk kita semua agar kita menjalani hidup ini menjadi manusia yang lebih baik. Sekian dan terima kasih, video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.